Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nazwa Shihab dengan NIM 12 12 04 0126. Saya dari Pendidikan Bahasa Inggris semester 4. Di sini saya akan melakukan dan menjelaskan pengujian data analisa data independen t-test data skripsi yang berjudul The Effect of Using Wattpad Media on Students Writing Skill of Narrative Text. Baik, untuk selanjutnya di sini research question. Untuk research question daripada skripsi ini adalah bagaimana signifikansi dari pengaruh media Wattpad terhadap keefektifan pembelajaran siswa dalam writing skills untuk dalam menulis naratif teks di SMK Muhammadiyah 1 Padang Ratu. Lalu selanjutnya ada hipotesis. Untuk yang pertama ada dari skripsi ini untuk HA, untuk HA-nya itu adanya signifikansi dari pengaruh penggunaan Wattpad dalam kemampuan menulis naratif teks pada siswa. Dan yang kedua ada H0, untuk H0-nya yakni tidak adanya signifikansi dari pengaruh penggunaan Wattpad dalam kemampuan menulis naratif teks pada siswa. Lalu selanjutnya ada variabel. Dalam skripsi ini ada dua variabel ya teman-teman. Yang pertama ada variabel dependent dan variabel independent. Untuk yang pertama ada variabel dependent. Untuk variabel dependent daripada penelitian ini yakni students writing skill in narrative text, dan untuk variabel independentnya adalah penggunaan media Wattpad. Baik, selanjutnya di sini saya akan menyajikan data penelitian. Untuk data penelitian yang dihadirkan dalam skripsi ini ada dua, yakni data penelitian kelas eksperimental. Untuk yang pertama di sini untuk kelas eksperimental ada data dari pre-eksperimental dan post-eksperimental. Dan untuk data eksperimental di sini berjumlah 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ada 21 data dari kelas pre-eksperimental dan ada 21 data dari kelas post-eksperimental. Lalu selanjutnya ada data dari penelitian kelas kontrol. Di sini juga ada dua, ada data dari kelas pre-control dan control. Untuk jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data dari kelas pre-control dan ada 14 data dari kelas post-control. Lalu untuk selanjutnya saya akan langsung saja melakukan analisa dan uji independen t-test untuk data-data yang telah saya sajikan tadi. Teman-teman, di sini kita sudah menuju ke tampilan IUDM SPS-nya. Lalu yang pertama di sini kita akan melakukan uji normalitas pada data-data yang telah tadi saya sajikan. Untuk tahap-tahapnya yang pertama kita klik di sini ada variable view. Oke. Dan di sini kita akan melakukan tes normality dari data kelas eksperimental terlebih dahulu, ya. Oke, yang pertama di sini kita tulis nilai ya, teman-teman. Lalu di sini kita tulis kelas. Oke. Lalu selanjutnya untuk desimalnya kita rubah menjadi 0. Oke, dan di sini untuk labelnya kita tulis kelas. Kelas eksperimental, karena yang data yang kita akan uji sekarang adalah data dari kelas eksperimental. Lalu untuk value di sini kita klik. Nah, untuk value yang pertama kita tulis 1, kita tambahkan yang untuk 1 labelnya itu adalah pre-eksperimental. Setelah ditulis kita add. Lalu untuk value yang kedua kita tulis 2 dan untuk labelnya yaitu post eksperimental. Kita add. Oke, sudah add, kita oke. Lalu selanjutnya untuk measure-nya kita ubah ya teman-teman. Untuk yang atas kita ubah menjadi scale dan untuk yang bawah kita ubah ke nominal. Nah, setelah seperti ini lanjut kita ke data view. Nah, di sini kita akan memasukkan data-data kita. Dan di sini kita akan memasukkan data-data dari kelas eksperimental terlebih dahulu ya, teman-teman. Nah, untuk datanya di sini saya sudah tulis, di sini ada untuk kelas eksperimental ya. Di sini kita akan masukkan dari pre-eksperimental terlebih dahulu. Kita drag setelah kita klik Ctrl C, kita copy, lalu kita pindahkan ke di sini nilai ya. Kita copy saja langsung teman-teman. Oke. Nah, setelah muncul di sampingnya di kolom kelas, di sini kita tulis 1 ya sampai ke bawah. Oke, nah setelah seperti ini, selanjutnya di sini di bawahnya tadi yang nilai eksperimental, kita selanjutnya akan copy nilai dari post eksperimental. Langsung saja kita copy di sini datanya, Ctrl C,
Dan setelah kita copy, kita pindahkan Ctrl V ke sini. Oke, dan selanjutnya di sini kita ubah sesuai tadi ya filenya untuk posisi tempel itu 2, maka dari itu kita tulis 2 sampai ke bawah. Oke, sudah ya teman-teman, sudah kita copy semua untuk data-data. Langsung saja kita ke uji normalitasnya. Caranya kita klik Analyze, lalu kita ke Descriptive Statistics, lalu kita ke Explore. Setelah ke Explore, nah di sini untuk nilai, kita pindahkan nilai ke Dependent List ya teman-teman. Lalu untuk kelas eksperimental di sini kita pindahkan ke Factor List. Terus selanjutnya kita di sini klik Plots. Nah, di sini ada Normality Plots with Test. Kita klik ya kotaknya, klik, sesudah diklik continue. Nah, setelah itu langsung saja kita oke dan langsung akan keluar outputnya. Oke. Nah, di sini sudah keluar ya teman-teman untuk outputnya. Di sini ada test of normality. Nah, oke, berhubung data yang kita uji ini kurang dari 50, oleh karena itu untuk test of normality yang akan kita gunakan di sini adalah yang Shapiro Wilk. Oke, selanjutnya bisa kita lihat ya untuk nilai sig-nya. Untuk dari nilai sig pre-eksperimental itu sebesar 0,140 dan untuk yang post-eksperimental 0,100. Dan bisa kita lihat bahwa kedua nilai sig ini lebih besar ya teman-teman dari 0,05. Nah, oleh karena itu bisa kita simpulkan bahwa data dari kelas eksperimental ini berdistribusi normal ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya kita akan menguji data dari kelas kontrol. Untuk caranya sama saja seperti tadi ya teman-teman, kita gunakan saja SPSS yang tadi ya supaya tidak lama lagi. Untuk datanya semua kita blok dulu, Ctrl A hapus ya karena kita datanya akan diubah menjadi data yang kelas kontrol. Untuk di variabelnya view-nya juga kita akan rubah sedikit ya. Yang dirubahnya di sini dari labelnya, oke, kita rubah dari kelas eksperimental menjadi kelas kontrol ya teman-teman. Oke, sebentar. Control. Nah, selanjutnya di value-an juga kita akan rubah ya. Di sini kita remove dulu saja dua-duanya ya. Setelah tadi kita masukkan, kita masukkan lagi. Value-nya untuk ini sama satu, tapi labelnya kita rubah menjadi pre-control. Add. Lalu yang kedua kita tulis 2, untuk labelnya kita menjadi post-control ya teman-teman. Add. Oke, untuk selanjutnya masih sama, measure dan lain-lainnya. Lalu kita langsung saja kembali ke data view lagi. Nah, selanjutnya kita copy lagi data, ya datanya. Untuk sekarang kita akan mengcopy data dari kelas control. Nah, yang pertama, kita akan copy dulu yang pre-control ya teman-teman. Kita blok, kita Ctrl C. Oke, setelah itu kita akan pindahkan sini copy. Nah, untuk di sini seperti tadi kita rubah menjadi sesuai value-nya 1 ya. Oke, selanjutnya di sini di bawahnya kita akan copy juga untuk yang post control ya. Oke. Oke, sudah kita copy. Lalu kita langsung saja paste di sini. Oke. Di sini sama seperti tadi kita tulis 2 ya. Oke, sudah ya teman-teman, kita udah tulis semua datanya. Nah, untuk caranya sama seperti tadi, kita ke Analyze, lanjut ke Descriptive Statistic, kita ke Explore. Oke, sama seperti tadi ya, kurang lebih untuk nilai kita simpan di Dependent List, untuk kelas kita simpan ke Vector List, lalu kita cek ke Plots, apakah sudah terchecklist? Oke, sudah terchecklist ya teman-teman, Normality Plots with Test-nya. Kita continue, lalu kita oke, dan akan langsung keluar outputnya. Oke, udah keluar nih teman. Nah, di sini dari outputnya kita tetap ya sama karena data yang kita gunakan itu masih kurang dari 50. Oleh karena itu kita gunakan yang Shapiro Wilk lagi ya. Nah, untuk nilai sig-nya dari kelas kontrol yang pertama ada 0,71 dan 0,183. Nah, dan kedua sig ini juga lebih besar daripada 0,05 teman-teman. Oleh karena itu, untuk data dari kelas kontrol dapat dinyatakan berdistribusi normal. Dan oleh karena itu, karena kedua data dari kelas kontrol dan kelas eksperimental itu berdistribusi normal, oleh karena itu kedua data kita bisa lanjutkan ke uji selanjutnya yaitu uji independent sample t-test. Ke tabel yang baru lagi dan sekarang kita akan melakukan uji independent sample t-test. Untuk caranya kita pertama ke variable view dan di sini kita tulis hasil dan yang kedua kita tulis kelompok ya. Lalu untuk desimalnya kita rubah ke 0 dua-duanya. Di label selanjutnya kita di sini tulis hasil lagi dan di bawah ini tulis kelompok lagi. Nah, lalu kita akan pindah ke value. Di sini kita akan mendapatkan dua value dan value yang kita gunakan adalah data dari post eksperimental dan post control untuk uji independent central t-test ini. Oke, lalu kita
satu, dan yang kedua labelnya kita akan tulis post eksperimental. Add, lalu value yang kedua, ketik dua, labelnya post control ya teman-teman. Oke, lalu kita oke. Untuk measure-nya sama seperti tadi, untuk hasil kita scale, dan untuk kelompok kita ke nominal ya. Selanjutnya kita ke data view. Nah, di data view di sini kita akan mengcopy data. Data yang kita gunakan seperti sudah saya mention tadi adalah post eksperimental dan post control. Nah, oleh karena itu kita langsung saja copy ya, teman-teman. Di sini kita post eksperimental kita copy. Ctrl C, setelah Ctrl C kita langsung saja copy pindahkan di sini ya. Di sini sama 1 sampai bawah ya. Oke, terus selanjutnya kita akan mengcopy data dari post control. Setelah copy, paste di sini. Nah, untuk ini kita sama ya, seperti tadi kita tulis 2. Nah, oke teman-teman, di sini kita datanya udah di-copy semua. Lalu sekarang kita akan langsung saja ke uji independent simple test. Bagaimana caranya? Langsung saja kita ke analyze ya, kayak tadi. Tapi berbeda untuk selanjutnya kita untuk uji independent simple test kita akan ke compare means. Nah, setelah compare di sini ada nih teman-teman independent sample test. Kita klik saja. Oke. Nah, di sini untuk hasil kita pindahkan ke test variabel, dan untuk kelompok kita pindahkan ke grouping variabel. Sorry teman-teman, salah. Ini pindahkan ke grouping variabel. Nah, selanjutnya kita define group ya, untuk define group. Nah, di sini kita tulis saja untuk grup 1 kita tulis 1, dan untuk grup 2 kita klik 2 saja ya, tulis 2 sini. Continue. Selanjutnya kita ke option dan kita lihat. Nah, untuk confidence interval percentage-nya 90% udah oke. Kita continue aja. Setelah itu kita oke dan akan keluar output-nya ya, teman-teman. Oke, ini udah keluar nih teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita lihat ada grup statistik ya. Nah, berdasarkan tabel output grup statistik di sini diketahui kan ya data hasil belajar kelas eksperimental itu 21 siswa, dan untuk kelas kontrol adalah 14 orang siswa. Nah, di sini kita bisa lihat rata-ratanya untuk minnya di sini untuk pos eksperimental itu rata-ratanya 61,19, dan untuk pos kontrol itu ada 53,79. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adanya perbedaan nih dari rata-rata post eksperimental dan post control gitu. Nah, selanjutnya kita akan ke interpretasi ke independent sample test ya, teman-teman. Nah, di sini yang pertama kita lihat nih, di sini ya berdasarkan daripada nilai Sig-Levens test for equality of variance. Nah, di sini nilai Sig-nya itu sebesar 0,690, dan nilai Sig ini lebih besar dari 0,05. Nah, oleh karena itu bahwa dapat diartikan dan disimpulkan bahwa kedua data dari kelas eksperimental dan kelas kontrol ini sejenis atau homogen gitu ya, teman-teman. Lalu selanjutnya kita berpindah ke table independent simple test pada bagian equal variance sum. Sini ya, di sini kita bisa lihat nilai sigtotalnya ya di sini teman-teman. Untuk nilai sigtotalnya di sini tertera 0,36. Nah, dan nilai sigtotal ini itu lebih kecil daripada 0,05. Nah, oleh karena itu maka sebagaimana sebagai dasar pengambilan dasar keputusan dalam uji independent sample test dapat disimpulkan bahwa di sini adanya perbedaan gitu ya yang signifikan antara rata-rata hasil belajar pada kelas eksperimental dan kelas kontrol gitu teman-teman. Lalu selanjutnya kita kan sudah mengetahui ya bahwa di sini ada perbedaan yang signifikan gitu antara rata-rata dari kelas eksperimental dan kontrol gitu. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apakah meskipun ada perbedaan, apakah ada pengaruhnya atau enggak gitu terhadap hipotesis yang kita buat gitu. Apakah Wattpad itu ada pengaruh atau enggak terhadap writing skill daripada siswa ya. Kita akan kembali lagi ke PPT ya teman-teman. Oke, selanjutnya di sini kita lanjut ke perbandingan dari tag hitung dan tabel ya untuk mengetahui apakah ada pengaruh gitu antara penggunaan media Wattpad terhadap
kemampuan menulis writing, kemampuan menulis di teks pada siswa gitu ya. Nah, di sini sebenarnya untuk mencari T tabel itu bisa saja ya teman-teman langsung cari Google untuk T tabel langsung keluar gitu. Nah, namun di sini saya menunjukkan cara apabila teman-teman ingin cek secara manual gitu. Nah, untuk mencari angka tabel itu caranya yaitu 0,05 dibagi 2 dibagi N kurangi satu kurangi satu atau K ya. Untuk N ini adalah jumlah data yang kita teliti. Nah, untuk karena jumlah data yang kita teliti di sini adalah 35, jadi di sini kita tulis 35 sehingga 0,025 dibagi 35 kurangi satu kurangi satu. Nah, apabila nanti teman-teman mencari T tabel yang langsung, tabel yang teman-teman gunain itu berdasarkan jumlah N kurangi 2 ya. Jadi kalau misalkan teman-teman jumlah datanya misalkan ada 50, berarti tabel yang dipakai itu T48. Kalau misalkan ada 30, berarti tabel yang digunakan adalah T28 seperti itu. Nah, kalau misalkan saya mencari tabel secara langsung dari tabel yang sudah ada, tabel yang saya cari adalah T33 karena data yang saya pakai adalah 35 kurangi 2, 33. Jadi T33. Nah, selanjutnya untuk 0,025 dibagi 33 yaitu 2034. Oleh karena itu, perbandingan antara T hitung dan T tabel adalah 2034 berbanding 2100. Yang berarti T tabel itu lebih kecil daripada T hitung gitu. Nah, oleh karena itu dapat disimpulkan apabila T tabel lebih kecil daripada T hitung berarti tidak ada pengaruh antara media webpad terhadap kemampuan menulis naratif teks pada siswa. Kesimpulannya dari pada ini adalah H0 diterima dan HA ditolak, yang berarti bahwa tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap penggunaan Wattpad dalam penguapan menulis naratif teks siswa. Dan dapat disimpulkan di akhir bahwa ternyata tidak ada hubungan nih teman-teman antara media Wattpad terhadap keefektifan pemilihan siswa dalam writing naratif teks gitu teman-teman. Mungkin sekian penjelasan dan analisis data dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau misalkan ada pengucapan kata atau apapun yang salah dari saya, mohon maaf. Dari saya cukupkan sekian. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.